Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugihan memakan mayat. Diangkat dari kisah nyata, entah betul atau tidak, saya juga kurang yakin. Karena cerita mistis ini juga sudah berkembang dengan berbagai macam versi. Namun, berbagai narasumber tetap berkeyakinan kalau kisah ini pernah terjadi. Karena ilmu hitam ini tetap masih ada pengikutnya sampai sekarang. Oh iya, sebelum itu, nama dan lokasi kejadian sudah tentu saya samarkan. Sederhana, yang berada tepat di pojok komplek perumahan itu, ada seorang wanita tua berumur sekitar 90 tahunan. Wanita itu nampak tergolek lemah di atas kasur. Bukan dalam kamar, tapi di ruang tamunya. Wanita tua itu ditemani dua orang anaknya dari masing-masing seorang suami. Daeng Hawiyah namanya. Dia sudah menjanda 2 kali sejak dia masih berumur muda. Ibu tua itu sebenarnya memiliki seorang pembantu. Karena kedua anaknya itu, Jalal dan Serintil, tidak tinggal bersama ibunya di rumah itu. Maka cuma Daeng Hawiyah berdua saja dengan sang pembantu. Namun, sejak Daeng Hawiyah jatuh sakit beberapa minggu lalu, keadaan dalam rumah itu juga tiba-tiba terasa aneh dan mencekam. Awalnya biasa saja, tapi lama-kelamaan keanehan itu sangat terasa mengganggu bagi Mbak Tri. Mbak Tri adalah si pembantu itu. Bukan apa-apa, saat dia di dapur, Mbak Tri mendengar namanya dipanggil sama majikannya di kamar. Namun saat didatangi, ternyata sang majikan sedang tertidur pulas. Belum lagi penampakan di sudut rumah itu, Mbak Tri sekilas melihat sosok perempuan tua, bungkuk, dengan berkalung ular weling di sekeliling lehernya. Tak jarang juga Mbak Tri mendengar ada suara orang yang bercakap-cakap saat tengah malam di ruang depan. Namun ketika Mbak Tri memeriksa, tak ada apapun yang terlihat kecuali sekelebat bayangan hitam yang langsung menghilang. Ada yang paling aneh dari keadaan sakit keras Daeng Hawiyah ini. Bahkan dokter yang menanganinya juga ikut heran. Jika pagi hingga jelang sore, perempuan tua itu nampak sehat bugar. Dia bahkan mampu bergerak lincah ke sana kemari, bahkan melewati pergerakan perempuan yang jauh di bawahnya. Tapi jika sudah lewat terdengar azan maghrib, maka tubuh reot dan renta itu sangat terlihat ringkih. Bahkan tak jarang juga wanita tua itu sepertinya tak kuat menahan beban tubuhnya sendiri. Bahkan biasanya Daeng Hawiyah itu tiba-tiba terjatuh sendiri. Tepat sebulan sejak Daeng Hawiyah sakit, Mbak Tri tiba-tiba saja mundur.
Dia sudah tidak kuat lagi dengan keadaan horor di rumah itu. Maka mau tidak mau, Jalal dan Serintil harus tinggal dulu merawat ibunya sambil mencari pengganti Mbak Tri. Dan suatu waktu kemudian, jelang tengah malam, sang ibu tiba-tiba berteriak. Entah apa yang dia teriakkan. Jalal buru-buru mendekat, tapi kemudian mundur beberapa langkah. Tak disangka, dia melihat mata ibu mendelik seolah hendak keluar dari rongga matanya. Lidahnya pun ikut terjulur dengan leher menghitam seperti bekas cekikan. Serintil yang melihat dari jauh cuma menahan tangis sambil memanggil ibunya agar tersadar. Dalam ketegangan itu, Jalal berinisiatif memanggil tetangga dan warga untuk memeriksa keadaan sang ibu. Nafas Daeng Hawiyah tiba-tiba putus. Denyut jantung juga berhenti. Perempuan tua itu dinyatakan sudah meninggal beberapa saat lalu sebelum tetangganya datang. Jalal tertunduk lesu tak berdaya. Serintil meraung menangis dengan hebatnya, tak kuasa menahan kesedihannya. Kemudian diputuskanlah malam itu juga Daeng Hawiyah akan dikuburkan. Baik Jalal maupun Serintil keduanya ikut di area kuburan. Maka sambil menunggu pemandi jenazah datang, beberapa orang langsung mempersiapkan segala sesuatu keperluan untuk si mayit itu. Namun kehebohan langsung terjadi saat kain kafan sedang diaturkan untuk membungkus sang jenazah. Tiba-tiba saja jasad Daeng Hawiyah bergerak seolah hendak terbangun. Sontak saja warga yang berdekatan dengan sang mayit langsung berteriak keluar rumah. Daeng Hawiyah yang sempat bangun kemudian terduduk. Itu cuma melihat sekeliling ruangan disaksikan warga yang melihat dari kejauhan. Dengan suara keras, perempuan itu berkata kalau dia tidak mati dan tidak akan pernah mati. Sontak warga saling berpandangan heran dengan perasaan takut. Belum juga ada beberapa menit, suara sang nenek tua itu langsung terdengar sangat lemah. Lalu tak lama kemudian, akhirnya wanita tua itu jatuh pingsan. Perlu diketahui kalau nenek Hawiyah itu mengalami beberapa kali kejadian seperti yang di atas. Beberapa kali sempat disangka sudah meninggal karena denyut nadi dan detak jantung sudah tidak terasa, tapi ternyata sadar lagi dan berulang kali seperti itu. Akhirnya Jalal dan Serintil menemui seorang ustadz yang paham tentang fenomena yang menimpa sang ibu. Setelah menemui dan berbicara dengan Pak Ustadz, Daeng Icang namanya, sang ustadz lalu terdiam sejenak, lalu mengarahkan pandangan bergantian ke arah Jalal dan Serintil yang dari tadi cuma diam mematung tak tahu harus bagaimana.
Namun penjelasan sang ustadz nyaris membuat copot jantung kedua anak Daeng Hawiyah itu. Bukan apa, ternyata sang ibu itu atau Daeng Hawiyah ini memakai pesugihan. Dan bukan sembarang pesugihan, karena efeknya sangat luar biasa. Jadi, di masa lalunya, Daeng Hawiyah itu seorang penyanyi sebuah orkes dangdut di kampungnya. Ya, karena persaingan yang sangat ketat dan keras dengan pendatang-pendatang baru yang datang bermunculan, akhirnya Daeng Hawiyah memakai pesugihan atau jasa seorang dukun yang dia bayar sangat mahal. Imbalan dari pemakaian pesugihan itu, Daeng Hawiyah meraih kekayaan dan kesuksesan yang luar biasa. Panggilan manggung datang dari berbagai tempat, bahkan hingga terbang ke luar negeri. Saking mistisnya pesugihannya, alat riasnya pun cuma dia yang boleh pakai. Tidak boleh dipinjam sama orang lain. Namun, cuma satu syarat yang harus Daeng Hawiyah penuhi, yaitu memakan mayat yang baru dikuburkan. Dengan membayar orang, Daeng Hawiyah akhirnya berhasil mencuri mayat-mayat seseorang yang baru saja dikuburkan. Orang suruhan Daeng Hawiyah juga yang memutilasi dan menyajikan potongan daging mayat yang harus wanita rakus itu makan sampai habis. Namun, Daeng Hawiyah nampaknya tidak menyadari bahwa efek dari pesugihan yang dia pakai ada harga yang harus dia bayar, yaitu nyawa. Lalu suaminya atau ayah dari Jalal yang harus jadi tumbal dari pesugihan itu. Ayah Jalal itu seorang teknisi listrik. Entah bagaimana, tepat 1 minggu setelah Daeng Hawiyah meraih kesuksesan, awalnya sang suami tewas dengan mengenaskan. Kepalanya remuk ditimpa tiang beton yang akan dipasang. Begitu juga dengan ayah dari Srindil yang merupakan suami kedua, berakhir mati konyol. Ceritanya saat mengantar sang istri pergi manggung, dia tewas dilindas mobil truk ketika kembali dari mengantar istrinya itu. Masalahnya sekarang terjadi yang menimpa Daeng Hawiyah, yang seolah kelihatan sulit untuk meninggal, padahal keadaannya begitu memprihatinkan, membuat Jalal dan Srindil kebingungan berat. Tiga malam berikutnya, 2 anak muda ini mengalami mimpi yang sama. Mereka berdua bermimpi didatangi sang ibu di kamar masing-masing, padahal ibunya belum meninggal. Dalam mimpinya, Jalal dan Srindil diminta oleh sang ibu untuk memberikan potongan daging dari mayat untuk dimakan agar sang ibu bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang. Namun, setelah dikonsultasikan kepada sang ustadz setelah maghrib esok malamnya, Daeng Icang lantas menemui Daeng Hawiyah yang saat itu masih tergolek lemah.
Daeng Hawiyah dengan muka pucat dan mata yang hitam terlihat sudah tidak normal. Sang ustadz kemudian membisikkan sesuatu ke telinga perempuan tua itu. Lalu sang ustadz memberi isyarat kepada Jalal agar membangunkan dan mendudukkan ibunya sambil bersandar di tepi tembok. Sang ustadz lalu mengeluarkan beberapa potong daging ayam yang nampaknya sudah direbus. Lalu kemudian oleh sang ibu disantap dengan sangat rakus. Jalal dan Serintil hanya bisa menangis, diam tak kuasa melihat keadaan ibunya seperti itu. Setelah menghabiskan potongan terakhir, sang ibu akhirnya berhenti mengunyah. Matanya liar melirik berbagai sudut ruangan itu. Lalu sambil menahan rasa sakit, Daeng Hawiyah merebahkan badannya tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Kemudian tepat waktu azan Isya berkumandang, Daeng Hawiyah akhirnya meninggal dengan tenang dengan diiringi doa dari kedua anaknya. Lalu cerita pun berakhir. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita ini. Semoga cerita ini dapat memberikan kita banyak pelajaran yang sangat penting. Untuk kesimpulannya dari cerita ini adalah, jika kita ingin memperoleh sesuatu haruslah dengan usaha yang halal dan kerja keras serta doa. Jangan melibatkan ilmu hitam dalam berusaha. Oke, mungkin cukup sekian dulu cerita kali ini. Tunggu cerita-cerita berikutnya dari Dongeng Mistis. Bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, silahkan mensubscribe channel ini dan tulis di kolom komentar cerita-cerita apa yang mungkin bagi kalian punya cerita horor. Silahkan share di kolom komentar. Bagi yang sudah mensubscribe channel ini, yang setia dengan channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.